Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryami dari kelas F semester 4. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Pertanyaan yang pertama, jelaskan teori sosiologi komunikasi dengan contohnya masing-masing. Yang A yaitu teori peran klasik. Nah, teori peran klasik ini mengatakan bahwa ada cara-cara yang dapat dilakukan bagaimana masyarakat diperintah dan bagaimana perintah ini mempengaruhi perilaku individu dalam masyarakat. Nah, contohnya ketika ada berita vaksinasi massal untuk para lansia di Kabupaten Bogor. Nah, perintah ini akan memengaruhi perilaku para lansia yang memicu pro dan kontra. Jadi, ada lansia yang mau divaksin dan juga ada yang tidak. Kemudian yang B yaitu ada teori dramaturgis. Nah, teori ini menjelaskan bahwa di dalam kegiatan interaksi sosial terdapat kemiripan dengan pertunjukan drama di mana setiap individu memiliki peran yang dimainkan. Nah, setiap individu memiliki dua panggung, yakni front stage atau panggung depan yang biasanya terlihat atau ditunjukkan kepada orang lain, kemudian backstage atau panggung belakang yang jarang orang lain tahu. Contohnya, misalnya seseorang wanita di rumah ia sebagai ibu rumah tangga, kemudian di kantornya ia bekerja sebagai pembawa acara. Nah, dari hal ini terlihat dua peran yang dijalankan oleh satu individu. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan 4 aspek positif dari interaksi desa dan kota. Yang pertama, terdapat pengetahuan penduduk yang meningkat, salah satunya di bidang teknologi dan informasi. Yang kedua, pengetahuan penduduk desa tentang pertanian meningkat karena adanya sistem teknologi. Nah, yang ketiga, meningkatnya hubungan sosial ekonomi desa dan kota karena kemudahan sarana transportasi. Nah, yang keempat, adanya guru dari kota yang mengajar dan menjadi penggerak pembangunan desa. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang konsep hinterland dan berikan contohnya. Nah, menurut saya hinterland ini adalah suatu daerah yang berbatasan dengan kota baik secara langsung maupun tidak langsung yang mendapatkan pengaruh dari kota. Nah, hinterland ini biasanya berperan sebagai pemasok sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia sebagai tenaga kerja untuk mendukung kehidupan kota itu sendiri. Nah, contoh hinterland ini adalah daerah Depok dan Bogor yang menjadi hinterland kota Jakarta. Pertanyaan keempat, sebutkan 7 silsilah keturunan atau kekerabatan orang Sunda. Biasanya yang 7 silsilah keturunan ini adalah saudara yang berhubungan langsung ke bawah atau vertikal. Biasanya disebut dengan istilah 7 turunan. Yang pertama ada anak, yang kedua ada incu atau cucu, yang ketiga ada piut atau buyut, yang keempat ada bao, yang kelima ada canggah wareng, yang keenam ada udek-udek, yang 7 ada kait siwur atau gantung siwur. Pertanyaan yang kelima yaitu mengenai cagar budaya. Saya menggunakan salah satu cagar budaya yang ada di daerah saya, yaitu di Kabupaten Bogor. Salah satunya adalah Gang Kuno peninggalan Sunan Kalijaga di Kampung Utan Malang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Nah, gang legendaris ini telah berusia ratusan tahun, dirawat oleh warga yang bernama Sinta Novita. Nah, semenjak neneknya yang bernama Bonah atau Ma Oyo ini meninggal pada tahun 2008, Sinta menjadi penerus untuk menjaga gong tersebut. Nah, ceritanya dari cerita-cerita yang saya dengar, gong tersebut terakhir dimainkan pada saat Sinta ini masih sangat kecil. Nah, gong ini dimainkan untuk upacara
pernikahan atau acara hiburan orang hajatan. Nah, gong tersebut dianggap sebagai warisan turun-temurun yang harus dijaga karena merupakan bagian perjalanan dari sejarah yang ada di Tajur Halang ini. Gong tersebut saat ini lebih dikenal sebagai gong utan kayu. Pertanyaan yang keenam, jelaskan dan berikan contoh dari etos, patos, dan juga logos. Yang pertama yaitu etos. Etos adalah sumber kepercayaan, yakni seorang pembicara harus dapat dipercaya oleh audiensnya. Nah, contohnya seorang orator yang mampu menarik perhatian audiens sehingga memiliki persepsi yang diinginkan oleh sang orator. Kemudian yang kedua adalah patos. Patos adalah seorang pembicara yang mampu membawa suasana pendengarnya ke dalam topik masalah yang ia ceritakan. Contohnya seorang orator yang menyampaikan kesedihan dan keprihatinan terhadap warga miskin yang semakin terpuruk. Nah, jika audien menimbulkan respon simpati saat mendengar cerita tersebut, maka orator berhasil dalam mempengaruhi suasana dari pendengarnya. Nah, yang ketiga yaitu logos. Logos memiliki arti logis yang dapat dibuktikan berdasarkan materi pembicaraan seseorang orator yang memang bersungguh-sungguh, masuk akal, dapat diikuti, kemudian bersifat nyata dan bukan hayalan. Nah, contohnya ketika seorang orator memberikan pembahasan mengenai melemahnya harga rupiah di mata dunia, maka pembahasannya itu tidak menggunakan kata-kata misalnya andaikan atau coba bayangkan. Jadi semua yang disampaikan adalah fakta. Pertanyaan yang ketujuh mengenai surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa serta bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Pada surat Al-Hujurat ayat 13 ini, sesama manusia dianjurkan untuk saling kenal mengenal. Proses ini bisa dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan tujuan untuk memenuhi interaksi sosial. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.